wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Yang pasti pada siang hari ini saya bersama dengan klien saya dari Pak Ade Rara Antasari, yang dengan tim konsultan, ada Bang Bambang dan jadi tentunya karena saya kan beliau kan, jadi saya kesini mendampingin beliau setelah ditunjuk menjadi kuasa hukum baru secara lisan ya. Kenapa saya tidak bawa kuasa, karena dibawa sama Pak Mata saya Pak Halim Anwar. Jadi nanti saya serahkan ke beliau mengenai surat kuasa saya yang nanti langsung tanda tangan. Tadi sudah tunjuk secara lisan ya. Iya. Jadi pada siang ini beliau sudah melapor kasus tentang penganiayaan pasal 263 dan sudah diproses di Polda Metro. Setelah kita monitor dan kita memantau kasus ini sampai di mana, dan ternyata dicek oleh Pak Bambang tadi bahwa kasus ini tetap berjalan dan akan diperiksa di waktu minggu depan. Oleh karena itu saya melihat bahwa proses dan kinerja dari kepolisian patut kita berikan apresiasi, karena begitu lapor langsung jalan, begitu lapor dia langsung jalan. Sama halnya juga dengan laporan beliau di Polres Jakarta Selatan, itu pun juga sudah berjalan dan sampai saat ini pun tengah berjalan, dan status yang terlapor itu sudah tersangka. Tapi karena itu nanti bisa diceritakan, tapi karena itu masih di luar, artinya masih belum ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, mungkin kita juga nanti minta supaya Bapak Kapolda Metro, Pak Fadil Imron, untuk memonitor, meminta supaya saya memohonlah kepada beliau untuk yang namanya proses hukum itu yang sudah sesuai dengan KUHP itu, yang sudah status tersangka itu wajib untuk ditahan. Artinya tidak biar begitu saja, karena apa? Karena kita khawatirkan barang bukti bisa dihilangkan dan juga bisa mengakibatkan dampaknya kepada psikis kepada klien kami. Karena sampai saat ini pun klien kami pun juga merasakan suatu hal yang traumatis ya, artinya sangat ketakutan karena tersangka ini masih berada di luar, dan beliau pun juga sempat diperiksa di Iya, di Brawijaya dulu juga ya. Dan hari Senin itu akan dijadwalkan saya untuk diperiksa lagi. Seperti itu. Jadi biar seperti itu. Ya, jadi memang terlihat sehat, tapi namanya jiwa mental kan di dalam. Jadi artinya bahwa di sini ada bukti-bukti rekod dari rumah sakit bahwa jiwa ini terganggu karena status tersangka itu yang terlapor ini masih di luar. Nah, banyak kok yang kejadian kemarin pun yang sudah tersangka langsung ditahan begitu ya. Karena kekhawatiran dari kami selaku kuasa hukum bisa menghilangkan barang bukti dan juga bisa membahayakan klien kami. Itu yang persoalan yang di Polres. Dan di Polda Metro ini saya ya pasal 368 perampasan handphone ini kami melihat bahwa ini harus segera dijalankan, karena kami sudah mohon kepada pihak dari kepolisian bahwa ini mungkin minggu depan ada pemeriksaan dari pelapor. Setelah itu baru proses sambil berjalan. Karena untuk ini waktunya udah ditentuin Bang. Untuk minggu depannya. Waktunya minggu depannya mungkin ya sekitar antara Senin sampai Jumat ya. Waktunya belum tentukan, nanti ada panggilan dari pihak Polda Metro. Yang pasti dijadwalkan minggu depan. Harinya belum tentukan, masih menunggu jadwal yang dari penyidik yang akan mau minta laporan dari pelapor seperti itu. Dan untuk si pihak terlapornya itu kan juga selalu beralasan sakit ya Bang. Nah, ini kan sama nih. Jadi kasus ini yang dilaporkan ini yang di Polda Metro ini sama dengan tersangka yang di Polres Jakarta Selatan. Jadi satu pelaku ya, yang dia berinisial AA. Nah, di situ kita melihat bahwa kalau seandainya ada istilah sakit dan lain sebagainya yang bersifat masuk akal, ya mungkin kan dari pihak polisian lebih tahu ya, lebih paham ya. Karena kan di sini kita tidak bisa mendahului dari penyidik. Untuk sekarang ini kan lagi mau dilidik dulu kalau yang masalah perampasan HP ini, karena perampasan HP ini laporan diterima dan artinya bahwa proses ini berjalan seperti itu. Nah, jadi persoalan masalah perampasan handphone ini saya melihat harus ada AA
hadir, dan nanti kalau ada panggilan seperti itu. Nah, meskipun nanti seandainya pun ditahan pun, nanti kita juga minta supaya diwajibkan untuk hadir. Karena ini persoalan ini menyangkut masalah dan kami ini sangat, ya, artinya sangat khawatir ya dengan kondisi AA saat ini. Dan persoalan mengenai hukum yang di jalan yang di status tersangka yang di Polres Selatan itu saya mungkin bisa memberikan satu advice kepada rekan sejawat saya yang menjadi pengacara atau kuasa hukumnya AA. Sebetulnya bisa aja dilakukan upaya-upaya hukum ya dengan status tersangka itu kan yang diberikan oleh Polres Selatan itu bisa kok dilakukan upaya hukum seperti pra peradilan ya, pra prapit ya. Nah itu bisa lakukan itu seperti itu. Nah itu artinya satu langkah yang mengedepankan masalah hukum.